Pernah bayangin gak sih, kalau ondel-ondel disuruh nyebrang lewat zebra cross, dia malah nyari zebra beneran? Bukan cuma itu, ondel-ondel ini malah naik zebra keliling kota. Tapi lucunya, dia dihentikan polisi karena gak punya surat izin mengendarai zebra. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit ini kisah lucu dan penuh pelajaran. Siap-siap ngakak bareng ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk klik like dulu ya, komen yang sopan, dan subscribe buat yang belum. Biar gak ketinggalan kisah lucu ondel-ondel lainnya yang gak kalah gokil. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai kisah hari ini dengan mengucap nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan untuk tertawa, belajar, dan terus bersyukur dalam hidup ini. Ayo teman-teman, tulis sholawat terbaikmu untuk Nabi Muhammad dan keluarganya tercinta di kolom komentar. Semakin banyak sholawat, insya Allah semakin berkah hidup kita. Yuk, sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Bukan cuma dalam ibadah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat menyeberang jalan. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nah, berbuat baik itu bisa dimulai dari hal kecil loh, misalnya bantuin anak-anak nyebrang jalan dengan tertib. Tanda berhenti anak perempuan anak laki-laki. Tulis juga ya di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana nih? Biar kita makin akrab dan rame komunitas ondel-ondel kita. Tonton sampai habis ya, karena di akhir video ini ada satu pertanyaan seru di kolom deskripsi. Yang jawabannya benar, akan dapat hadiah spesial yang bakal diumumin di penutup. Kado terbungkus. Pada suatu pagi yang cerah tapi mendung. Iya, cerah tapi mendung karena mataharinya malu-malu muncul tapi anginnya semangat banget. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta, terlihat sosok tinggi besar bergoyang-goyang di ujung gang. Bukan pocong, bukan juga boneka raksasa dari luar negeri, tapi ondel-ondel. Iya, ondel-ondel yang sehari-harinya suka keliling kampung sambil goyangin badan kiri kanan kayak kipas angin habis dicas penuh. Hari itu si ondel-ondel bernama Cimug baru selesai dinas malam jaga ronda sambil main rebana. Badannya agak pegal karena semalam habis digendongin anak-anak yang minta foto bareng. Padahal dia bukan badut, tapi ya gimana, namanya juga ikon kampung. Nah, pagi itu, sambil ngelamun di warung Bu Marni, Cimug minum teh manis anget sambil sesekali ngelirik jalanan. Tiba-tiba, terdengar suara ibu-ibu dari seberang jalan yang lagi nganter anaknya ke sekolah. Ondel-ondel, kalau nyebrang jangan sembarangan dong, lewat zebra cross ya. Katanya sambil nunjuk ke garis-garis putih di aspal yang warnanya udah mulai pudar kayak bekas coretan pensil 2B yang dihapus. Mendengar itu, si Cimug langsung diam. Matanya melotot besar. Badannya langsung tegak lurus, gak goyang-goyang lagi. Zebra cross? Apaan tuh? Gumamnya dalam hati. Dia pun berdiri perlahan dari bangku plastik warung yang udah agak ringkih. Zebra cross tuh kayak gimana sih? Masa nyebrang harus naik zebra? Di kampung aku gak ada pelajaran nyebrang sama zebra. Paling sama kambing waktu Idul Adha, katanya sambil garuk-garuk topi bundarnya yang mirip tameng suku Betawi. Cimug lalu melangkah keluar warung, masih bingung dan penasaran. Di pikirannya, zebra cross? Zebra kan hewan belang-belang yang hidup di Afrika ya? Jangan-jangan di Jakarta ada tempat penyewaan zebra buat nyebrang? Atau harus beli zebra dulu baru bisa lewat jalanan? Waduh, makin ngelantur nih pikirannya. Dia pun memutuskan buat cari informasi ke tempat yang menurutnya paling update. Taman bacaan milik Bang Dudung yang suka ngasih wifi gratis. Sesampainya di taman bacaan, Cimug langsung buka-buka buku ensiklopedia hewan. Ditemuinya gambar zebra besar di halaman tengah, lengkap dengan penjelasan. Zebra adalah hewan herbivora yang hidup di padang sabana, terkenal dengan motif belang hitam putihnya. Cimug tepuk jidat, ya bener ini MAH. Masa nyebrang kudu bawa beginian? Gimana caranya saya narik zebra dari Afrika? Warga sekitar mulai ngeliatin dari jauh. Ada yang mulai bisik-bisik, itu ondel-ondel kenapa ya? Ngelamun di depan buku gambar zebra? Tapi Cimug gak peduli. Dia sudah punya tekad. Saya harus punya zebra.
supaya bisa nyebrang sesuai aturan. Dalam pikirannya, kalau dia punya Debra, warga bakal kagum dan hormat. Tuh kan, ondel-ondel aja taat aturan. Nyebrang pakai Debra, katanya sambil bayangin dirinya berdiri gagah di atas zebra seperti ksatria Betawi. Keesokan harinya, dia beneran ke kebun binatang Ragunan. Iya, si Cimuk jalan kaki dari kampungnya sambil bawa karung rumput dan kantong plastik isi wortel. Katanya, Debra tuh suka rumput kan ya? Saya mau ajak dia pulang. Sampai di Ragunan, dia jalan pelan-pelan, ngumpet di balik pohon, nunggu penjaga kandang lengah. Tapi belum sempat ngapa-ngapain, udah dicegat satpam. Bang ondel-ondel, maaf, gak boleh deket-deket kandang Debra, ini bukan tempat selfie. Cimuk langsung kaget, loh saya gak mau selfie, saya mau pinjem zebran. Maksud saya, konsultasi soal Debra. Akhirnya si satpam kebun binatang ngajak Cimuk duduk. Mereka ngobrol panjang lebar, dan satpam itu pun menjelaskan bahwa Debra cross bukan berarti nyebrang pakai Debra. Debra cross itu garis-garis di jalanan buat tempat nyebrang pejalan kaki. Tapi sayangnya, Cimuk terlalu malu buat ngaku kalau dia gak ngerti dari awal. Jadi dia tetap pura-pura paham dan mengucap, "Oh gitu ya, tapi saya udah kadung janji mau ngajak Debra keliling kampung." Satpam cuma bisa senyum kecut, sambil kasih brosur tentang edukasi lalu lintas. Gagal dapat zebra dari kebun binatang, Cimuk gak putus asa. Dia pun mendatangi peternakan lokal di daerah Bogor yang katanya punya hewan eksotis. Setelah perjalanan panjang naik angkot, nyasar 2 kali, dan nyaris ketiduran di halte, dia akhirnya nemu tempatnya. Dan betul saja, ada Debra. Tapi, itu Debra palsu dari Fiber untuk pameran Taman Safari Mini. Yah, saya kira asli, gumam Cimuk sambil duduk lemas. Namun, nasib baik datang tiba-tiba. Seorang pemilik sirkus keliling yang kebetulan lagi mampir ke peternakan itu membawa Debra betulan. Debra asli, belang-belang, dan jinak. Cimuk pun memohon-mohon, "Bang, boleh gak saya pinjem Debranya buat sehari aja? Saya mau nyebrang." Si pemilik sirkus bingung, "Maksud lu nyebrang naik zebra?" Cimuk menjawab dengan polosnya, "Iya bang, saya dibilangin harus nyebrang lewat Debra. Ya saya pikir harus naik Debra beneran." Setelah dijelaskan panjang lebar, akhirnya si pemilik sirkus setuju meminjamkan Debra itu dengan syarat, Cimuk harus rawat dan kasih makan rumput setiap 2 jam. "Siap bang. Saya udah bawa karung rumput dari rumah," jawab Cimuk semangat. Maka berangkatlah Cimuk pulang ke kampung. Naik Debra. Penduduk kaget semua, ada yang videoin, ada yang ngira itu syuting sinetron, ada juga yang langsung lari karena takut kena tilang hewan. Sesampainya di perempatan kampung, Cimuk dengan bangga naik Debra sambil ngangkat tangan ala-ala polisi lalu lintas. Warga yang lihat cuma bisa melongo. Ya Allah, itu si Cimuk beneran naik Debra? Demi Allah nih orang serius amat, ada anak kecil yang teriak, "Mama mama." Oncel-oncelnya bawa kuda belang. Tapi di antara keramaian itu, ada juga polisi beneran yang lagi patroli. Langsung deh si polisi datengin Cimuk. "Permisi Pak Ondel, ini Debra siapa? Anda punya izin bawa hewan eksotis di jalan umum?" Cimuk bingung. Emang harus punya surat izin juga ya? Polisi pun menjelaskan panjang lebar bahwa jalan raya bukan tempat buat hewan liar. Lagian, Debra itu bukan kendaraan bermotor. Jadi naik Debra di jalanan bisa membahayakan pengguna jalan lain. Kalau mau taat aturan, ya nyebrang di zebra cross, bukan bawa Debra beneran, ujar si polisi sambil tahan tawa. Cimuk melongo, baru sadar bahwa dia salah paham besar. Dan begitulah teman-teman, gara-gara satu kalimat, "Lewat Debra cross dong," ondel-ondel Cimuk jadi punya petualangan super aneh. Dari nyari Debra, ke Ragunan, ke peternakan, sampai akhirnya ditilang karena naik Debra di jalan raya. Tapi semua itu membuat Cimuk jadi belajar, dan malu. Tapi yang penting, lucu banget kan? Setelah kejadian kocak dan bikin heboh kampung soal si Cimuk yang nyebrang naik Debra betulan, keadaan belum juga tenang. Cimuk malah makin semangat memperkenalkan transportasi ramah lingkungan, versi dia, Debra jalan kaki. Dia bahkan pasang banner di gang masuk kampung bertuliskan, "Naik Debra, gak macet, gak pakai bensin." Tetangga-tetangganya geleng-geleng kepala. Tapi ya begitulah Cimuk, ondel-ondel dengan logika unik dan semangat setinggi langit.
Besoknya, Cimug malah makin nekat. Dia bawa Debra keliling kota. Beneran keliling. Berangkat dari kampung jam 7 pagi, dia lewati jalan raya, pasar, flyover, sampai masuk jalur lambat di kawasan pusat kota. Warga yang melihat tentu heboh. Ada yang rekam video dan langsung viral di media sosial. Judulnya, Ondel-ondel naik Debra bikin macet. Ini bukan sinetron. Warganet rame komen, dari yang ngakak sampai yang ngajak diskusi serius soal hak hewan. Pokoknya jadi perdebatan nasional dadakan. Di tengah perjalanan epiknya itu, Cimug berhenti di lampu merah utama di depan kantor wali kota. Sambil duduk tegap di atas zebra, dia angkat tangan tinggi-tinggi ke arah pengendara motor. "Berhenti ya, ini zona aman Debra," teriaknya dengan percaya diri. Motor-motor langsung berhenti. Bukan karena patuh, tapi karena mereka sok lihat ada ondel-ondel naik Debra kayak gladiator sedang touring. Ada ibu-ibu naik motor sambil bawa anak yang bisik ke suaminya. "Pak, itu nyata gak sih? Aku ngantuk ya." Si bapak jawab, "Kayaknya kita harus ganti rute." Namun, belum sempat dia lanjut, dari kejauhan muncullah mobil polisi lalu lintas. Perlahan tapi pasti, mobil itu nyamperin Cimug. Sirinenya nyala. Sopir-sopir lain udah pasang muka seneng. Wah, akhirnya ada yang berani nangkep si ondel-ondel Debra itu. Mobil patroli berhenti tepat di samping Debra Cimug. Pak polisi yang masih muda langsung turun dari mobil, memasang wajah bingung campur kagum. "Permisi, Pak Ondel, maksud saya, Bapak ondel-ondel ini hewan siapa ya?" tanya Pak polisi hati-hati sambil megang buku tilang. Cimug langsung pasang senyum ramah. "Ini Debra saya, Pak. Saya dapat izin moral dari pemilik sirkus di Bogor. Saya rawat baik-baik, dikasih makan rumput setiap 2 jam. Ini buktinya, rumput segar saya bawa sendiri." Dia sodorin plastik isi rumput ke Pak polisi. Polisi cuma bisa senyum miris. "Bukan itu maksud saya, Pak. Anda tahu gak, naik Debra di jalan raya itu gak boleh." Cimug mulai bingung. "Loh, bukannya Debra lebih aman dari motor? Ini gak ngebut, gak ada knalpot brong, gak nyalip-nyalip, malah bisa berhenti kalau lihat anak kecil." Polisi menjawab, "Masalahnya bukan itu, Pak Ondel. Ini bukan soal kecepatan. Ini soal aturan dan keselamatan. Debra bukan hewan yang dilatih untuk lalu lintas perkotaan. Anda bisa mencelakai diri sendiri dan pengguna jalan lain. Lagi pula, Anda punya SIM gak?" Cimug dengan bangga menjawab, "Saya gak punya SIM motor, Pak. Tapi saya punya sertifikat ondel-ondel profesional dari Sanggar Budaya RW 06. Polisi langsung pegang jidat. Lalu terjadilah diskusi paling absurd antara ondel-ondel dan polisi dalam sejarah lalu lintas Indonesia. Pak polisi mencoba menjelaskan peraturan lalu lintas dengan bahasa yang sederhana, tapi Cimug malah terus ngeyel. "Kalau saya gak boleh naik Debra, terus gimana saya nyebrang? Bukannya ibu-ibu bilang harus lewat Debra? Ini saya ikutin. Saya nyebrang beneran pakai Debra." Polisi akhirnya manggil atasannya. Tak lama, datanglah Pak Komandan Polisi Lalu Lintas, sosok senior berkumis tebal dan berseragam lengkap. Dia turun dari motornya, jalan pelan ke arah Cimug, menatap tajam tapi penasaran. "Kamu ini Cimug ya?" Cimug kaget. "Loh, Bapak kenal saya?" Komandan jawab, "Anak saya kemarin nonton kamu di TikTok. Kamu viral, bro." Semua orang ketawa. Cimug nyengir. Debranya ngunyah rumput santai. Komandan lalu mengajak Cimug duduk di trotoar. Di situ dia mulai menjelaskan pelan-pelan tentang makna Debra Cross yang sebenarnya. Bahwa yang dimaksud bukan naik Debra, tapi garis putih di jalan yang jadi hak pejalan kaki. Bahwa Debra Cross harusnya dilewati dengan hati-hati, bukan dengan naik hewan belang-belang. Cimug mulai paham. Matanya berkaca-kaca. "Berarti, saya selama ini salah ngerti ya?" Komandan mengangguk sambil tersenyum. "Tapi semangatmu patut dihargai. Jarang-jarang ada ondel-ondel mau ngurus transportasi." Karena terharu, Cimug lalu bersujud, sebisa mungkin, di atas Debranya. "Maafkan saya, Debra. Saya udah ngajak kamu jalan jauh. Saya kira kamu jembatan menuju keselamatan, ternyata cuma simbol di aspal." Debra cuma berdiri diam, mungkin juga bingung.
Akhirnya, Cimug pun diminta untuk tidak lagi membawa Debra ke jalan umum. Tapi karena niat baiknya untuk tertib lalu lintas, polisi tidak memberikan sanksi, malah memberi hadiah, rompi khusus untuk bantu anak-anak nyebrang di sekolah. Dengan berat hati, Cimug menyerahkan zebra kembali ke pemilik sirkus, dan mulai menata ulang tujuannya. Dia berjanji akan menjadi ondel-ondel penyelamat Debra Cross, tapi dengan cara yang benar. Tanpa Debra betulan, tanpa pelanggaran, dan tentu saja, tetap dengan joget khas ondel-ondel yang bikin semua orang senyum. Setelah peristiwa heboh naik Debra di jalan raya dan diberi nasihat langsung oleh Pak Komandan Polisi Lalu Lintas, Cimug si ondel-ondel mulai merenung dalam. Ia duduk sendirian di bangku taman dekat sekolah dasar tempat anak-anak sering menyeberang jalan setiap pagi. Pandangannya kosong tapi matanya memperhatikan gerak-gerik sekitar. Saat itulah ia melihat rombongan anak-anak SD berseragam putih merah, berjalan rapi dalam 2 baris. Di depan mereka ada ibu guru mengenakan rompi kuning terang, berdiri di pinggir jalan sambil mengangkat tangan ke arah kendaraan yang melintas. Beberapa mobil dan motor pun melambat, berhenti, memberi jalan untuk anak-anak kecil itu menyeberang di zebra cross. Seketika itu juga, Cimug terdiam. Matanya terpaku pada garis-garis putih di aspal. Itu, zebra cross. Itulah maksud dari ibu-ibu tempo hari. Bukan naik hewan zebra sungguhan, tapi melewati jalur pejalan kaki yang diberi tanda putih seperti belang zebra. Ya Allah, saya benar-benar salah paham, gumam Cimug dalam hati. Ia menunduk malu, ingat betapa seriusnya ia memperjuangkan Debra betulan demi bisa menyeberang sesuai aturan. Bahkan sampai rela pinjam dari sirkus, kasih makan rumput, dan diarak keliling kota. Ternyata, itu semua hanya karena salah persepsi. Perasaan campur aduk meledak dalam dadanya, antara malu, lucu, dan terharu. Tapi, bukannya berkecil hati, Cimug malah bangkit dengan semangat baru. Kalau saya salah karena gak tahu, berarti sekarang saatnya memperbaiki dengan belajar dan membantu, ucapnya penuh tekad. Dia lalu menghampiri ibu guru dan menawarkan diri. Bu, saya Cimug, ondel-ondel lokal. Saya mau bantu anak-anak nyebrang setiap pagi. Gratis. Tanpa Debra betulan. Ibu guru yang awalnya kaget akhirnya tersenyum. Wah, tentu boleh. Tapi kamu harus belajar aturan dasar keselamatan jalan ya, biar gak asal joget di tengah aspal. Mulai keesokan harinya, Cimug resmi menjadi relawan penyeberangan anak-anak sekolah. Tapi gaya Cimug beda dari relawan biasanya. Tiap pagi, ia berdiri di pinggir jalan dengan rompi oranye terang, membawa papan bergambar ondel-ondel tertib lalu lintas. Begitu lampu merah menyala, Cimug angkat tangan dengan elegan, sambil goyang pelan ala ondel-ondel klasik. Kiri kanan, muter sedikit, lalu berhenti. Anak-anak langsung tertawa senang. Itu Pak Ondel-ondel penari lampu merah, teriak mereka sambil mengacungkan jempol. Tiap kali anak-anak menyeberang, Cimug tidak hanya menjaga jalan, tapi juga menghibur mereka. Ia kadang nyanyi lagu Betawi lawas yang disulap jadi lagu keselamatan jalan. Kalau nyebrang jangan lari, lihat kanan kiri, tangan angkat tinggi, supaya kendaraan berhenti. Lagu itu jadi viral. Banyak orang tua yang akhirnya mengantar anaknya sambil ikut nyanyi. Bahkan driver ojek online pun sampai hafal nadanya. Kalau lampu merah ada ondel-ondel joget, itu tandanya kami harus hati-hati, kata seorang tukang ojek yang lewat setiap hari. Cimug pun semakin terkenal. Tapi kali ini bukan karena keanehannya naik Debra, melainkan karena kontribusinya menjaga keselamatan anak-anak. Warga kampung bangga, bahkan RT dan RW setempat mengusulkan agar Cimug diberi piagam penghargaan sebagai ondel-ondel pelindung Debra Cross. Di malam harinya, ia tidur dengan senyum lebar. Dalam mimpinya, ia gak lagi naik Debra, tapi berdiri di tengah Debra Cross sambil berjoget di sorot cahaya lampu lalu lintas yang bersinar seperti panggung pertunjukan. Namun, perjalanan menjadi relawan tidak selalu mulus. Suatu hari, ada pengendara motor yang nekat terobos lampu merah meski Cimug sudah angkat tangan tinggi-tinggi sambil goyang kanan-kiri. Anak-anak langsung terdiam, dan Cimug menatap pengendara itu dengan tatapan kecewa. Pak, saya ondel-ondel. Saya bukan aparat. Tapi saya manusia juga. Tolong hargai nyawa anak-anak ini, ucapnya pelan. Pengendara itu melambat, lalu berhenti. Maaf ya, Bang Ondel, saya buru-buru kerja. Cimug mengangguk dan menjawab,
Kerja boleh, asal jangan abaikan keselamatan. Kalau kita lengah, satu nyawa bisa melayang. Sejak kejadian itu, pengendara di sekitar sekolah lebih hati-hati. Bahkan ada yang memberi klakson 1 kali sebagai tanda hormat pada Cimug setiap mereka melintasi zebra cross. Suasana pagi pun jadi berbeda. Kampung kecil itu jadi contoh wilayah ramah anak. Semua dimulai dari seorang ondel-ondel yang dulu salah paham tentang zebra cross. Kini Cimug jadi simbol perubahan. Lambang bahwa belajar itu bisa dari mana saja, bahkan dari kesalahan konyol sekalipun. Cimug makin serius dalam tugasnya. Ia bahkan mencetak pamflet kecil berjudul, "Zebra Cross bukan zebra betulan", yang dibagikan ke anak-anak dan orang tua. Ia juga sering diajak sekolah-sekolah untuk jadi pembicara dadakan soal keselamatan jalan. Meskipun ia masih suka goyang dan joget di tengah cerita, tapi pesan yang disampaikannya sangat kuat. Kalau kamu nyebrang jalan, bukan berarti kamu harus naik hewan. Cukup lihat zebra cross, angkat tanganmu, dan hati-hati. Anak-anak pun hafal kalimat itu. Dalam waktu 1 bulan, kawasan itu jadi viral sebagai kampung paling aman untuk menyeberang. Media datang meliput. Stasiun televisi lokal mewawancarai Cimug. "Apa motivasi Anda menjadi pengawal zebra cross, Pak Ondel-Ondel?" tanya reporter. Cimug tersenyum sambil jawab, "Dulu saya kira zebra cross itu harus naik zebra. Tapi ternyata, lebih penting hati yang peduli daripada hewan belang yang mahal. Saya belajar dari kesalahan, dan sekarang saya ingin bantu sebanyak mungkin anak-anak supaya mereka gak perlu naik zebra buat selamat." Dan begitulah kisah Cimug yang awalnya cuma penghibur jalanan, kini jadi ikon keselamatan. Semua karena ia melihat sendiri bagaimana anak-anak kecil dengan disiplin dan tertib menyeberang di zebra cross bersama guru mereka. Pemandangan sederhana itu membuka mata dan hatinya. Kini, Cimug tak hanya dikenal sebagai ondel-ondel joget, tapi sebagai pejuang garis putih di aspal jalan, sang penjaga zebra cross sejati. Seiring waktu berjalan, reputasi Cimug sebagai ondel-ondel penjaga zebra cross makin dikenal luas. Setiap pagi, warga sudah akrab dengan pemandangan yang unik dan lucu. Sosok ondel-ondel besar, berjubah merah menyala dan topeng khas Betawi, berdiri di ujung zebra cross sambil memutar badannya perlahan seperti baling-baling angin, sembari mengangkat satu tangan ke atas untuk memberi isyarat kepada pengendara agar berhenti. Tapi yang membuat suasana makin istimewa adalah gerakan khas Cimug saat membantu anak-anak menyeberang. Dia tidak sekadar berdiri atau melambai biasa, Cimug justru sambil menari. Iya, menari. Bukan sembarang joget, tapi gerakan ondel-ondel yang diiringi irama beduk kecil dan kentongan mini yang ia gantungkan di pinggangnya. Jadi, ketika lampu lalu lintas berubah menjadi merah, Cimug otomatis mengangkat tangan kanan tinggi-tinggi, lalu tangan kirinya mulai goyang-goyang, pundaknya bergetar, dan kakinya bergerak perlahan seperti gerakan pencak silat yang dilatih habis sholat subuh. Anak-anak yang akan menyeberang jadi semangat, karena seolah-olah sedang diberi sambutan VIP oleh ondel-ondel joget. Beberapa anak bahkan mulai menirukan gaya jalan Cimug saat melewati zebra cross, jalan sambil goyang kanan-kiri dengan irama lucu. Warga yang lewat pun senang. Ada ibu-ibu pengantar anak yang semula uring-uringan karena telat bangun, mendadak senyum melihat aksi Cimug. Ada tukang ojek yang biasanya ngebut tiba-tiba pelan, dan malah ngasih kode jempol ke Cimug. Bahkan sopir Metro Mini yang terkenal galak, sekarang kalau lihat Cimug di perempatan pasti rem mendadak. Lalu nyetel lagu Betawi dari tape rusaknya, seolah mendukung penampilan si ondel-ondel penjaga lampu merah. Banyak pengguna jalan yang awalnya kesal karena macet, malah jadi sabar nunggu giliran jalan karena disuguhi pertunjukan budaya spontan dari Cimug. Sambil nunggu lampu hijau, mereka nonton gerakan tangan, kepala, dan pundak Cimug yang goyangnya seirama dengan nyanyian khasnya. Lampu merah, berhenti dulu. Anak nyebrang, ayo bantu. Jangan serobot, nanti nyesel. Kalau ditilang, nyesek betul. Jingle khas itu akhirnya dikenal sebagai lagu zebra cross Cimug. Banyak yang merekam aksinya dan menyebarkannya di media sosial. Ada yang menyebut Cimug sebagai duta zebra cross nasional. Ada juga yang bilang dia pantas masuk TV. Bahkan seorang kreator TikTok membuat versi remix lagu Cimug dan langsung viral, ditonton jutaan kali. Tapi Cimug tidak silau oleh popularitas. Ia tetap konsisten datang pagi-pagi ke zebra cross, tepat waktu, bahkan kadang lebih awal dari petugas dinas perhubungan. Baginya,
Membantu anak-anak menyeberang adalah tugas mulia, bukan sekadar aksi panggung. Saking rajinnya Cimug, suatu hari seorang pejabat dari Dinas Perhubungan Kota datang menemuinya. Namanya Pak Bustomi, berpakaian resmi dengan lencana besar di dada. Awalnya ia menduga Cimug adalah relawan dari komunitas lalu lintas nasional. Tapi setelah ngobrol, dia baru tahu bahwa Cimug bukan anggota resmi manapun. "Loh, jadi kamu bukan dari program CSR atau binaan Dishub?" tanya Pak Bustomi. Cimug menjawab dengan senyum khas, "Saya cuma ondel-ondel kampung, Pak. Cuma bedanya, saya paham arti Debra Cross sekarang, dan saya pengen bantu." Pak Bustomi sampai terdiam. Ia kagum dengan semangat Cimug. "Kamu bukan sekadar tahu, tapi kamu juga ngajarin lewat aksi. Itu yang langka," ucapnya dengan hormat. Akhirnya, sebagai bentuk apresiasi, Dinas Perhubungan memberikan Cimug seragam khusus bertuliskan, "Sahabat Debra Cross Anak." Seragam itu berwarna hijau stabilo, lengkap dengan rompi reflektif dan topi Betawi modern. Tapi Cimug tetap minta izin untuk tetap pakai topeng ondel-ondelnya, karena menurutnya itu ciri khas dan bagian dari budaya yang harus dibanggakan. Pak Bustomi mengangguk. "Tentu, justru itu yang bikin kamu istimewa." Tidak lama setelah itu, Cimug mulai mendapat undangan ke sekolah-sekolah. Ia diminta berbagi pengalaman tentang pentingnya keselamatan lalu lintas kepada murid-murid. Tapi karena dia ondel-ondel, maka setiap kali menyampaikan materi, tetap dibawakan dengan gaya khas, sambil joget dan nyanyi. Anak-anak tidak bosan, malah makin semangat. Bahkan ada satu sekolah yang menjadikan gerakan Cimug sebagai latihan upacara pagi. Gerakan, angkat tangan sambil goyang pundak, jadi wajib sebelum murid-murid nyebrang jalan pulang sekolah. Kepala sekolahnya sampai berkata, "Kami ingin budaya Betawi dan keselamatan jalan jadi satu paket edukasi menyenangkan." Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Cimug tetap merasa bahwa semua ini berawal dari kesalahan kecil, salah paham soal Debra Cross. Dan ia selalu bercerita tentang itu dengan jujur dalam setiap kesempatan. "Saya dulu pikir harus naik Debra beneran biar bisa nyebrang. Tapi ternyata, yang penting bukan Debranya, tapi pengertiannya," kata Cimug saat acara kampanye keselamatan lalu lintas di Balai Kota. Semua tertawa, lalu tepuk tangan. Karena memang itulah kekuatan Cimug. Dari kebodohan yang lucu, lahirlah kesadaran yang menginspirasi. Di kampungnya, Cimug pun jadi tokoh lokal yang dihormati. Warga menyebut Debra Cross sebagai garisan Cimug. Anak-anak tidak mau nyebrang di tempat lain kecuali di lokasi tempat Cimug berjaga. Ada yang bilang, kalau nyebrang di tempat lain rasanya gak aman. Harus ada Cimug dulu. Bahkan ada pengrajin lokal yang membuat miniatur Cimug berdiri di Debra Cross dan menjualnya di pasar minggu. Laris manis. Banyak orang tua yang membelikan untuk anak-anak mereka sebagai pengingat agar selalu tertib saat menyeberang. Dan hari-hari Cimug pun berjalan dengan bahagia. Ia tak lagi mencari zebra, tak lagi keliling kota naik hewan belang-belang, tapi kini fokus pada menjaga setiap garis putih di jalan agar tak dilewati sembarangan. Setiap pagi, saat matahari baru naik dan kabut masih menggantung di ganggang kecil kampung, suara kentongan kecil Cimug kembali terdengar. Tuk, tuk, tuk. "Anak-anak sayang, waktunya nyebrang. Jangan lari-lari, pelan-pelan ya." Tak terasa, warga sudah menanti di pinggir jalan. Mobil-mobil pun pelan dengan sendirinya saat melihat siluet besar ondel-ondel bergerak di ujung Debra Cross. Dan dari kejauhan, kita bisa lihat bahwa perubahan besar memang kadang berasal dari kesalahan yang kecil, selama ada niat untuk memperbaiki. Suatu pagi yang agak mendung tapi penuh semangat, Cimug seperti biasa berdiri gagah di samping Zebra Cross, rompi hijaunya menyala, topeng ondel-ondelnya tetap setia menutupi wajah aslinya. Tapi kali ini ada yang berbeda. Beberapa anak kecil membawa kertas berwarna-warni. Ada yang menggambar Cimug berdiri di samping Zebra Cross, ada juga yang menggambarnya naik Debra. Sisa kenangan masa lalu tuh wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia, dan ada yang bikin tulisan, "Terima kasih Kak Cimug. Kamu pahlawan kami." Hari itu adalah hari peringatan keselamatan lalu lintas nasional di tingkat kota, dan Cimug diminta jadi tamu kehormatan di halaman balai warga bersama Dinas Perhubungan, Polantas, dan para pelajar dari berbagai sekolah. Saat ia melangkah ke atas panggung, suasana jadi hening. Anak-anak menatap tak berkedip.
Bapak-bapak berseragam duduk tegap. Kamera media lokal siap merekam. Lalu dengan suara berat khas topengnya, Cimug berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan guru, bukan polisi, bukan pejabat. Saya cuma ondel-ondel dari gang kecil, yang dulu pikir zebra cross itu tempat nyebrang pakai debra beneran." Seluruh hadirin langsung ketawa ngakak. Bahkan beberapa polisi sampai lepas topi sambil tepuk paha saking lucunya. Cimug melanjutkan, "Tapi saya belajar. Ternyata ilmu itu bisa datang dari mana aja. Dari anak SD yang nyebrang rapi, dari ibu guru yang sabar, dari pak polisi yang ngajarin aturan dengan sabar banget meskipun saya keras kepala. Dan dari debra yang saya pinjam. Maaf ya, Zeb, kalau kamu masih nonton di YouTube." Semua tertawa lagi. Tapi kemudian suasana berubah haru saat Cimug menyampaikan kalimat ini, "Saya sadar, saya mungkin ondel-ondel pertama di Indonesia yang punya pengalaman keliling kota naik debra, tapi yang saya banggakan bukan itu, yang paling saya banggakan adalah, saya bisa bantu anak-anak kecil nyebrang dengan aman." Tepuk tangan pun menggema. Anak-anak bersorak, "Hidup Kak Cimug." Polisi mengangkat tangan, memberi salam hormat. Warga berdesakan ingin foto bersama. Ada nenek-nenek yang bahkan nyubit pipi Cimug, walau itu topeng, sambil bilang, "Ondel-ondel juga bisa bikin Jakarta jadi lebih tertib dan bahagia, ya." Bahkan kepala dinas mengusulkan agar Cimug dijadikan ikon kampanye keselamatan lalu lintas Betawi. Keesokan harinya, mural besar bergambar Cimug dibuat di dinding jalan dekat sekolah tempat dia biasa berjaga. Di mural itu tergambar Cimug berdiri dengan satu tangan terangkat di atas zebra cross, dikelilingi anak-anak SD tersenyum sambil mengangkat tangan juga. Di bawahnya ada tulisan, "Tertib itu gak harus serius. Bisa juga sambil joget." Pesan yang ringan, tapi dalam. Dan di balik mural itu, setiap pagi, Cimug tetap datang seperti biasa. Ia tak berubah jadi artis, tak berubah jadi pejabat, tak tergoda untuk pindah ke televisi. Ia tetap Cimug, si ondel-ondel penjaga debra cross yang selalu hadir dengan joget dan senyuman. Tapi kadang, Cimug duduk sendiri di pos jaga kecilnya, merenung sambil menatap lalu lintas. Ia berpikir, dunia ini besar ya, tapi ternyata perubahan itu bisa dimulai dari hal kecil. Dari satu garis putih di aspal, dari satu anak yang butuh nyebrang, dari satu kesalahan yang aku kira lucu, tapi ternyata berujung pelajaran seumur hidup. Lalu ia menghela napas panjang, berdiri, dan mengangkat tangannya lagi sambil goyang pelan. Lampu merah menyala, mobil-mobil berhenti, dan anak-anak kembali menyeberang dengan ceria. Dunia pun terasa lebih aman, setidaknya di zebra cross milik Cimug. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah menonton kisah ini sampai selesai. Semoga kisah lucu dan penuh makna ini bisa jadi hiburan sekaligus pelajaran buat kita semua. Jangan lupa ya, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya tercinta. Karena dengan sholawat, hidup kita bisa jadi lebih berkah, hati lebih tenang, dan langkah kita lebih diberkahi. Jangan lupa juga, selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah, sekecil apapun itu, termasuk saat menyeberang jalan. Karena takwa bukan cuma soal ibadah di masjid, tapi juga bagaimana kita berlaku adil dan menjaga keselamatan sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak rizki untuk seluruh umat Nabi Muhammad, dari jalan yang halal dan penuh berkah. Dan untuk teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan di kolom deskripsi dengan benar, semoga Allah segera memberikan kalian hadiah rumah yang mewah, luas, berkah, dan penuh ketenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Rumah dengan taman kilauan. Yang jawabnya masih salah. Jangan sedih ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan kesempatan untuk terus belajar dan mencoba lagi. Bisa kekar wajah tersenyum dengan mata bahagia. Terakhir, jangan lupa komen juga ya. Request judul apalagi tentang ondel-ondel yang pengen kalian tonton selanjutnya. Bisa kisah lucu, kisah sedih, atau kisah ajaib. Pokoknya, Cimug siap hadir dengan joget andalannya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda melambaikan tangan wajah tersenyum dengan mata bahagia topeng komedi dan tragedi.